Awalnya, semua terlihat sempurna. Adik iparku tiba-tiba mengajak seluruh keluarga liburan gratis ke Bali. Resort mewah, makan di restoran mahal, mobil wisata eksklusif. Semuanya terlihat seperti mimpi. Semua orang memuji dirinya sebagai anggota keluarga paling sukses dan paling dermawan. Bahkan ibu mertuaku terus membanding-bandingkannya denganku yang dianggap terlalu pelit dan sederhana. Tapi, di balik semua kemewahan itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap pembayaran selalu berakhir atas namaku. Setiap tagihan selalu diminta ku talangin lebih dulu. Dan anehnya, alasan mereka selalu sama. Nanti diganti. Sampai di malam terakhir liburan, sebuah notifikasi dari bank membuat darahku serasa berhenti mengalir. Ada transaksi besar menggunakan rekening dan ATM atas namaku. Transaksi yang bahkan tidak pernah kulakukan. Saat itulah aku sadar. Selama ini keluargaku sendiri diam-diam memanfaatkan identitasku untuk hidup mewah. Tanpa berpikir panjang, malam itu juga semua ATM dan akses rekening langsung kublokir. Dan hanya dalam hitungan menit, ponselku berdering tanpa henti. Tangisan, teriakan panik, dan permohonan mulai berdatangan dari keluarga yang sebelumnya tertawa bahagia menikmati liburan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Drama Story ID, tempat kisah-kisah drama kehidupan paling emosional, penuh konflik keluarga, pengkhianatan, dan plot twist mengejutkan hadir setiap hari untuk menemani kalian. Hari ini kami akan membawakan sebuah cerita tentang liburan keluarga mewah yang awalnya terlihat bahagia namun berubah menjadi kekacauan besar setelah sebuah rahasia keuangan terbongkar. Dijamin cerita kali ini bakal bikin kalian emosi dan penasaran sampai akhir. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, tulis komen, dan tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Drama Story ID. Maya sedang melipat pakaian di ruang tamu ketika suara notifikasi grup keluarga berbunyi berkali-kali tanpa henti. Awalnya ia tidak terlalu peduli, sampai nama adik iparnya, Rika, muncul berkali-kali di layar ponselnya. Dengan penasaran, Maya membuka grup WhatsApp keluarga itu. Dan seketika, matanya membesar. Surprise! Aku mau ajak liburan keluarga ke Bali. Semua biaya aku tanggung. Pesan itu langsung disambut puluhan balasan heboh dari anggota keluarga. Serius, Rik? Ya ampun, baik banget. Akhirnya keluarga kita bisa liburan bareng. Bahkan ibu mertua Maya langsung mengirim voice note penuh kebanggaan. Memang Rika paling pengertian sama keluarga. Nggak kayak yang lain, sibuk sendiri. Kalimat terakhir itu terasa seperti sindiran halus untuk Maya. Rika memang selalu menjadi anak kesayangan di keluarga suaminya. Sejak suaminya mendapat jabatan tinggi di perusahaan besar, gaya hidup mereka berubah drastis. Di media sosial, Rika sering memamerkan tas branded, makan malam mahal, dan hotel mewah. Sementara Maya dan suaminya, Danu, hidup sederhana. Maya hanya memiliki usaha catering kecil dari rumah, sedangkan Danu bekerja sebagai staf gudang biasa. Meski begitu, Maya sebenarnya cukup bahagia dengan hidup mereka. Namun di mata keluarga besar, kesederhanaan Maya sering dianggap sebagai kegagalan. Lihat tuh Rika, kata ibu mertua suatu hari. Masih muda tapi hidupnya sudah enak. Kalimat seperti itu sudah terlalu sering Maya dengar. Karena itulah, ketika Rika menawarkan liburan gratis, seluruh keluarga langsung memujinya habis-habisan. Rika memang beda. Kalau sukses nggak lupa keluarga. Suaminya pasti bangga punya istri kayak dia. Maya hanya membaca semua pesan itu sambil diam. Entah kenapa, dalam hatinya muncul perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Namun Danu justru terlihat antusias. Ayolah ikut, katanya sambil tersenyum.
Kapan lagi kita liburan gratis? Maya akhirnya mengangguk pelan demi anak-anak mereka yang sudah kegirangan membayangkan pantai Bali. Seminggu kemudian, mereka semua berangkat. Begitu tiba di Bali, keluarga besar langsung sibuk berfoto di bandara. Rika menjadi pusat perhatian. Ia memakai pakaian mahal lengkap dengan kacamata hitam bermerek sambil sibuk merekam vlog. Guys, finally family trip, katanya riang di depan kamera ponselnya. Semua tertawa bahagia. Resort yang dipilih Rika benar-benar mewah. Bangunannya menghadap pantai langsung, lengkap dengan kolam renang besar dan restoran eksklusif. Anak-anak langsung bersorak kegirangan. Namun kejadian aneh mulai terasa sejak proses check-in. Saat resepsionis meminta pembayaran deposit hotel, Rika tiba-tiba terlihat panik memeriksa dompetnya. Aduh, kartuku ketinggalan di koper besar, katanya sambil tertawa kecil. Mbak Maya dulu ya yang bayar, nanti aku transfer. Karena tidak enak dilihat semua orang, Maya akhirnya menggunakan kartunya sendiri. Wah, makasih ya Mbak, kata Rika santai. Maya mencoba berpikir positif. Namun malamnya, kejadian serupa kembali terulang. Saat makan malam di restoran seafood mahal, Rika lagi-lagi berkata, Mbak Maya dulu ya yang bayar, mobile bankingku error. Padahal beberapa jam sebelumnya, Rika masih sibuk belanja oleh-oleh mahal tanpa masalah. Maya mulai merasa aneh. Tetapi keluarga lain justru terus memuji Rika. Rika royal banget. Kalau bukan karena Rika, kita nggak mungkin bisa liburan begini. Sementara Maya hanya tersenyum tipis sambil diam-diam menghitung pengeluaran di ponselnya. Hari kedua liburan menjadi semakin melelahkan. Mereka pergi ke berbagai tempat wisata mahal. Namun setiap kali harus membayar tiket tambahan, makanan, atau transportasi, selalu saja Maya yang diminta talangin dulu. Dan setiap kali Maya bertanya soal penggantian uang, jawaban Rika selalu sama. Nanti malam ya, atau besok pagi. Tenang aja Mbak, nggak mungkin aku nggak ganti. Namun sampai hari ketiga, Rp1 pun belum dikirim. Yang membuat Maya semakin sakit hati adalah sikap ibu mertuanya. Di depan keluarga lain, beliau malah berkata, untung ada Rika, semua jadi bisa menikmati hidup. Padahal Maya tahu jelas siapa yang sebenarnya terus mengeluarkan uang selama perjalanan itu. Malam harinya, Maya duduk sendiri di balkon kamar hotel sambil memandangi lampu-lampu pantai dari kejauhan. Dadanya terasa sesak. Ia mulai merasa dirinya bukan sedang liburan, melainkan sedang dimanfaatkan pelan-pelan oleh keluarganya sendiri. Dan Maya belum tahu bahwa kejutan terbesar dalam liburan itu baru akan terjadi malam berikutnya. Hari ketiga liburan akhirnya tiba. Semua keluarga terlihat semakin menikmati suasana Bali. Pagi itu, mereka sarapan di restoran resort dengan pemandangan pantai yang indah. Anak-anak bermain riang di dekat kolam renang, sementara para orang tua sibuk mengobrol dan tertawa. Dan seperti biasa, Rika kembali menjadi pusat perhatian. Dengan pakaian mahal dan ponsel terbaru di tangannya, ia sibuk mengambil foto makanan dan merekam video untuk media sosial. Family trip paling seru, katanya sambil tertawa keras. Ibu mertua Maya bahkan terus memuji-muji Rika di depan keluarga lain. Kalau bukan karena Rika, kita nggak mungkin bisa menikmati semua ini. Maya hanya diam sambil meminum kopinya perlahan. Dalam hati, ia mulai lelah. Sejak hari pertama datang, hampir semua pengeluaran justru keluar dari rekeningnya sendiri. Deposit hotel, makan malam, tiket wisata, sewa mobil, sampai tambahan biaya kamar anak-anak, semuanya dibayar menggunakan kartu miliknya. Dan anehnya, setiap kali Maya mulai menagih dengan halus, Rika selalu berhasil mengalihkan pembicaraan. Nanti sore ya Mbak. Aduh, sinyal jelek.
Mobile bankingku error lagi. Awalnya Maya mencoba percaya, tapi semakin lama perasaan curiganya semakin kuat. Malam itu, setelah seluruh keluarga kembali ke kamar masing-masing, Maya duduk sendirian di balkon hotel. Angin pantai berhembus pelan, namun pikirannya terasa berat. Ia membuka aplikasi mobile banking hanya untuk memastikan sisa saldo rekeningnya masih aman. Namun detik berikutnya, wajah Maya langsung berubah pucat. Matanya terpaku pada deretan transaksi yang muncul di layar. Ada transfer dalam jumlah besar yang tidak pernah ia lakukan. Belanja online bernilai jutaan rupiah. Pembayaran kartu kredit. Transfer ke beberapa rekening asing baginya. Dan yang paling membuat jantungnya berdegup keras, nama penerima transfer itu, Rika. Tangan Maya mulai gemetar. Ia buru-buru mengecek riwayat transaksi beberapa bulan terakhir. Semakin lama ia melihat, semakin tubuhnya terasa dingin. Ternyata bukan hanya selama liburan. Sudah berbulan-bulan ada transaksi mencurigakan dari rekeningnya. Transfer rutin, pembelian barang branded, pembayaran cicilan. Semua mengarah ke Rika. Nggak mungkin, bisik Maya pelan. Lalu tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Beberapa bulan lalu, Rika pernah meminjam ATM dan data rekening Maya dengan alasan membantu pembayaran cicilan online karena rekening pribadinya sedang bermasalah. Saat itu Maya tidak curiga sama sekali. Baginya, Rika tetap keluarga sendiri. Bahkan Maya pernah memberikan kode OTP ketika diminta membantu verifikasi transaksi. Dan kini, semuanya terasa masuk akal. Rika ternyata memanfaatkan kepercayaan itu untuk memakai rekening dan identitas Maya diam-diam. Air mata Maya mulai jatuh satu persatu. Bukan karena jumlah uangnya saja, tapi karena rasa dikhianati oleh keluarga sendiri. Ia langsung masuk ke kamar dan membangunkan Danu yang sedang tidur. "Mas, bangun dulu." Danu membuka mata dengan wajah bingung. Ada apa sih malam-malam? Maya menunjukkan layar ponselnya dengan tangan gemetar. Lihat ini. Danu mulai membaca daftar transaksi itu perlahan. Awalnya wajahnya biasa saja. Namun lama-kelamaan ekspresinya berubah tegang. Ini transfer ke Rika semua. Maya mengangguk sambil menahan tangis. Aku nggak pernah transfer uang sebanyak ini. Danu terdiam cukup lama. Namun jawaban suaminya justru membuat hati Maya semakin sakit. Mungkin Rika cuma pinjam sementara. Maya langsung menatap suaminya tidak percaya. Mas, ini sudah berbulan-bulan. Tapi mungkin dia ada alasan. Aku dipakai tanpa izin. Suara Maya mulai bergetar menahan emosi. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Maya merasa suaminya lebih membela adiknya daripada dirinya sendiri. Danu mencoba menenangkan suasana. Kita bicarakan baik-baik besok pagi. Namun Maya sudah terlalu kecewa. Ia kembali melihat layar ponselnya. Jumlah uang yang keluar dari rekeningnya ternyata jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Bahkan ada beberapa transaksi yang membuat saldo tabungan pendidikan anak mereka hampir habis. Saat itulah sesuatu dalam diri Maya akhirnya berubah. Selama ini ia selalu diam, selalu sabar, selalu percaya keluarga. Namun malam itu, semua rasa kecewa bercampur menjadi satu. Maya menghapus air matanya pelan. Lalu tanpa banyak bicara, ia mengambil ponselnya dan mulai mencari nomor layanan bank. Danu langsung bangun dari tempat tidur.
kamu mau ngapain? Maya menarik napas panjang sambil menatap layar ponselnya dingin. Aku mau menghentikan semuanya. Dan keputusan yang diambil Maya malam itu akan membuat seluruh keluarga panik hanya dalam hitungan menit. Malam itu, suasana resort sebenarnya masih ramai. Dari balkon kamar hotel, Maya bisa melihat lampu-lampu taman menyala indah. Suara musik pelan terdengar dari restoran pinggir pantai, dan beberapa tamu masih menikmati makan malam romantis. Namun di dalam kamar, suasana terasa sangat berbeda. Maya duduk di tepi tempat tidur sambil menggenggam ponselnya erat. Matanya masih terus menatap daftar transaksi yang membuat dadanya sesak. Tangannya gemetar. Bukan hanya karena jumlah uang yang hilang, tapi karena ia sadar semua itu dilakukan oleh orang yang selama ini ia anggap keluarga sendiri. Danu berdiri di dekat jendela sambil mengusap wajahnya frustasi. Maya, coba tenang dulu. Namun Maya perlahan menggeleng. Aku udah terlalu sering diam, Mas. Suaranya lirih, tapi penuh luka. Selama bertahun-tahun, Maya selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga suaminya. Meski sering dibanding-bandingkan dengan Rika, meski sering dianggap kurang sukses, ia tetap memilih sabar. Tapi malam itu berbeda. Tabungan pendidikan anak-anak mereka hampir habis. Dan yang paling menyakitkan, semua orang justru terus memuji Rika sebagai orang paling baik selama liburan. Padahal kenyataannya, semua kemewahan itu dibayar menggunakan uang Maya sendiri. Dengan napas berat, Maya akhirnya menelepon layanan bank. Beberapa detik kemudian suara customer service terdengar ramah. "Selamat malam, ada yang bisa kami bantu?" Maya memejamkan mata sejenak sebelum menjawab. "Saya ingin memblokir seluruh kartu ATM, mobile banking, dan akses transaksi atas nama saya sekarang juga." Petugas bank terdengar sedikit terkejut. "Apakah ada indikasi penyalahgunaan rekening, Bu?" Maya menahan air matanya. "Iya, dilakukan orang terdekat saya sendiri." Proses verifikasi berlangsung beberapa menit. Setelah semuanya selesai, petugas memastikan seluruh akses rekening Maya sudah diblokir sementara. "Terima kasih sudah menghubungi layanan kami, Bu." Telepon ditutup, dan suasana kamar langsung terasa hening. Danu memandang istrinya dengan cemas. "Kamu yakin mau sejauh ini?" Kalau aku terus diam, mereka nggak akan pernah berhenti. Belum sampai 5 menit, ponsel Maya tiba-tiba berdering keras. Nama Rika muncul di layar. Maya hanya menatapnya tanpa menjawab. Panggilan pertama berhenti, lalu masuk lagi, dan lagi. Namun Maya tetap diam. Tak lama kemudian, telepon dari ibu mertuanya masuk. Begitu diangkat, suara panik langsung terdengar dari seberang. "Maya, kamu di mana?" "Ada apa, Bu?" Jawab Maya datar. "ATM-nya nggak bisa dipakai." Maya diam. "Kami lagi di restoran. Semua transaksi ditolak." Suara ribut terdengar di belakang telepon. Ada suara Rika yang terdengar panik. Ada juga suara pelayan restoran yang meminta pembayaran segera. Danu langsung menatap Maya dengan wajah tegang. Ibu mertuanya kembali bicara dengan nada mulai kesal. "Kamu ngapain sih? Ini bikin malu keluarga." Maya menggigit bibirnya menahan emosi. "Malu?" katanya pelan. "Bukannya selama ini keluarga nggak pernah peduli aku malu atau enggak?" Telepon mendadak hening beberapa detik. Belum sempat ibu mertuanya menjawab, suara Rika terdengar merebut telepon. "Mbak, kenapa semua kartu nggak bisa dipakai?"
Maya akhirnya berdiri dari tempat duduknya. Karena untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa tidak takut lagi. Karena semua rekening itu atas namaku, Rik. Di seberang telepon langsung sunyi. Lalu suara Rika berubah gugup. Maksudnya apa sih, Mbak? Kita kan keluarga. Keluarga nggak mencuri. Kalimat itu membuat Danu ikut terdiam. Maya melanjutkan dengan suara bergetar menahan marah. Aku lihat semua transaksi kalian. Semua transfer. Semua pembayaran. Semua uang yang kalian pakai tanpa izin. Rika mulai panik. Aku bisa jelasin. Sudah cukup. Maya langsung mematikan telepon. Namun kekacauan ternyata baru dimulai. Tak lama kemudian, grup keluarga mendadak ramai. Kenapa kartunya error? Siapa yang belum bayar restoran? Hotel Melpon katanya deposit kurang. Transfernya gagal terus. Semua mulai panik bersamaan. Maya hanya memandang layar ponselnya tanpa ekspresi. Untuk pertama kalinya, orang-orang yang selama ini menikmati uangnya mulai merasakan ketakutan. Beberapa menit kemudian, terdengar ketukan keras di pintu kamar. Danu membukanya perlahan. Dan di depan pintu, Rika berdiri dengan wajah pucat, mata sembab, dan napas terburu-buru. Mbak, tolong buka blokirnya dulu. Namun sebelum Rika sempat melanjutkan kata-katanya, Maya berdiri dan menatap adik iparnya dengan tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tatapan seseorang yang akhirnya lelah dimanfaatkan keluarganya sendiri. Rika berdiri di depan pintu kamar hotel dengan wajah pucat. Rambutnya yang biasanya rapi kini berantakan, sementara matanya terlihat panik seperti orang yang baru kehilangan sesuatu yang sangat penting. Di belakangnya, ibu mertua Maya ikut datang bersama beberapa anggota keluarga lain. "Maya, buka dulu blokirnya," kata ibu mertua dengan nada mendesak. "Ini bikin semua kacau." Namun kali ini Maya tidak langsung menunduk seperti biasanya. Ia berdiri tegak sambil memandang mereka satu persatu. "Yang bikin kacau bukan aku," jawab Maya dingin. "Tapi orang yang pakai rekeningku tanpa izin." Suasana langsung hening. Rika mencoba tersenyum kecil meski jelas terlihat gugup. "Mbak, aku cuma pinjam sementara." "Pinjam?" Maya tertawa kecil penuh kecewa. "Pinjam itu bilang dulu, bukan diam-diam pakai uang orang berbulan-bulan." Danu hanya berdiri diam di sudut kamar. Wajahnya penuh rasa bersalah karena akhirnya ia sadar semua tuduhan Maya memang benar. Ibu mertua Maya mulai terlihat kesal. "Kamu ini terlalu dibesar-besarkan. Namanya juga keluarga, saling bantu." Kalimat itu langsung membuat dada Maya terasa panas. "Bantu?" Maya menatap mertuanya dengan mata berkaca-kaca. "Selama 3 hari ini siapa yang bayar hotel? Siapa yang bayar makan? Siapa yang bayar mobil dan tiket wisata?" Tak ada yang menjawab. Karena semua orang tahu jawabannya. Rika langsung memotong dengan suara meninggi. "Aku kan niatnya mau ganti." "Dengan uang dari mana?" tanya Maya tajam. Rika terdiam. Dan saat itulah semuanya mulai terbongkar. Ternyata selama ini kehidupan mewah yang dipamerkan Rika tidak benar-benar semewah yang terlihat. Banyak barang branded yang dibelinya berasal dari cicilan. Kartu kreditnya sudah hampir penuh. Bahkan beberapa tagihan menunggak selama berbulan-bulan. Liburan keluarga itu ternyata bukan benar-benar gratis. Rika sejak awal memang berniat memakai rekening Maya untuk menutup semua biaya sementara. Dan karena terlalu percaya keluarga sendiri, Maya tidak pernah sadar dirinya sedang dimanfaatkan. Ibu mertua mulai panik melihat kenyataan itu. "Rika,
Kamu serius selama ini pakai rekening kakak iparmu? Air mata Rika mulai jatuh. Aku cuma gak mau malu, katanya lirih. Aku udah terlanjur bilang ke semua orang kalau aku yang bayarin. Maya langsung memalingkan wajah menahan kecewa. Jadi semua pujian selama ini, semua pencitraan tentang adik ipar paling sukses, ternyata dibangun dari uang miliknya. Yang lebih menyakitkan, seluruh keluarga ikut menikmati fasilitas itu, tanpa pernah peduli dari mana uangnya berasal. Saat itu juga, telepon kamar hotel berbunyi. Danu mengangkatnya pelan, dan wajahnya langsung berubah tegang. Pihak hotel minta pembayaran tambahan malam ini juga. Rika langsung panik. Apa? Kartu semua ditolak, jawab Danu pelan. Suasana makin kacau. Ibu mertua mulai mondar-mandir cemas. Beberapa anggota keluarga lain saling menyalahkan. Harusnya dari awal jujur aja. Kenapa malah bawa-bawa rekening orang? Malu banget kalau sampai pihak hotel marah. Namun, Maya hanya diam memperhatikan semuanya. Untuk pertama kalinya, ia melihat wajah asli keluarganya. Selama ada uang dan kemewahan, mereka memuji dan menyanjung seseorang setinggi langit. Tapi saat masalah datang, semua langsung saling lempar kesalahan. Rika lalu mendekati Maya perlahan. Mbak, tolong kali ini aja, katanya sambil menangis. Kalau pihak hotel marah, aku malu. Kalimat itu langsung menusuk hati Maya. Bahkan di situasi seperti ini, Rika masih lebih takut malu daripada merasa bersalah. Maya menarik napas panjang. Aku capek, Rik. Air matanya akhirnya jatuh. Aku capek selalu dianggap lemah cuma karena aku diam. Rika ikut menangis semakin keras. Namun kali ini tidak ada lagi yang membela dirinya. Danu perlahan mendekati istrinya. Maya, maaf, katanya lirih. Aku harusnya percaya sama kamu dari awal. Maya menatap suaminya cukup lama. Ada rasa sakit yang sulit dijelaskan dalam hatinya. Karena selama semua ini terjadi, ia merasa sendirian. Malam itu, suasana liburan yang awalnya penuh tawa berubah menjadi penuh rasa malu dan ketegangan. Dan semua orang akhirnya sadar bahwa satu kebohongan kecil bisa menghancurkan kepercayaan keluarga dalam sekejap. Pagi terakhir di Bali terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi suara tawa di meja sarapan. Tidak ada lagi sesi foto keluarga penuh senyum seperti hari-hari sebelumnya. Semua orang terlihat diam dan canggung setelah keributan besar malam tadi. Rika bahkan tidak keluar dari kamar sejak subuh. Ia terlalu malu menghadapi keluarga setelah semua kebohongannya terbongkar. Sementara itu, Maya duduk sendirian di balkon kamar sambil memandangi pantai. Ombak masih terdengar tenang, namun pikirannya jauh dari tenang. Danu perlahan mendekat dan duduk di samping istrinya. Aku benar-benar minta maaf, katanya pelan. Maya tidak langsung menjawab. Selama bertahun-tahun pernikahan mereka, Maya selalu berusaha menjadi istri yang sabar. Ia menerima ketika keluarga suaminya sering membandingkannya dengan Rika. Ia juga tetap diam saat kebaikannya dianggap hal biasa. Namun malam tadi menjadi batas kesabarannya. Yang paling melukai hati Maya bukan hanya soal uang, melainkan karena tidak ada satupun yang percaya padanya sejak awal. Bahkan suaminya sendiri.
Aku cuma capek, Mas. Jawab Maya lirih. Capek selalu dianggap salah kalau berhubungan sama keluargamu. Danu menunduk penuh penyesalan. Aku terlalu percaya sama mereka. Air mata Maya perlahan jatuh lagi. Aku juga percaya sama mereka. Kalimat itu membuat Danu semakin merasa bersalah. Tak lama kemudian, pihak hotel kembali menghubungi keluarga mereka untuk menyelesaikan seluruh tagihan tambahan sebelum check out. Karena semua kartu yang sebelumnya digunakan ternyata terhubung ke rekening Maya, keluarga besar mulai panik mencari cara membayar sisa biaya resort, restoran, dan kendaraan wisata. Beberapa anggota keluarga akhirnya patungan dengan wajah malu. Ibu mertua Maya yang biasanya paling banyak bicara, kini hanya diam sepanjang waktu. Sementara Rika akhirnya keluar kamar dengan mata bengkak karena menangis semalaman. Ia berjalan pelan mendekati Maya yang sedang berdiri di lobi hotel. "Mbak," suaranya bergetar. Maya menatapnya datar. "Aku tahu aku salah." Rika mulai menangis lagi. "Aku cuma gak mau dianggap gagal sama keluarga." Maya menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi rapuh dari adik iparnya itu. Selama ini Rika selalu terlihat percaya diri, suka pamer, dan haus pujian. Tapi ternyata, di balik semua itu, ia hanya takut dianggap tidak sukses. "Aku iri sama Mbak," lanjut Rika lirih. "Walaupun hidup sederhana, Mbak selalu tenang. Sementara aku capek pura-pura kaya." Maya terdiam. Ia tidak menyangka pengakuan itu akan keluar dari mulut Rika. "Tapi itu bukan alasan buat pakai uang orang lain," jawab Maya tegas. Rika langsung menangis sambil menangis. "Aku janji bakal ganti semuanya." Maya tidak menjawab. Baginya, luka karena dikhianati tidak bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Saat proses check out selesai, suasana keluarga benar-benar berubah. Orang-orang yang sebelumnya sibuk memuji Rika, kini justru menghindari pembicaraan tentang liburan itu. Tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi kekaguman. Yang tersisa hanya rasa malu. Sebelum mereka pulang ke bandara, ibu mertua Maya akhirnya mendekatinya perlahan. "Maya, ini pertama kalinya nada suaranya terdengar lembut tanpa sindiran. Maaf kalau selama ini ibu sering salah menilai kamu." Maya cukup terkejut mendengarnya. Ibu mertuanya menunduk pelan. Ternyata yang paling tulus di keluarga ini justru kamu. Mata Maya mulai berkaca-kaca. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya ia merasa dihargai. Saat masuk ke mobil menuju bandara, Danu menggenggam tangan istrinya erat. "Terima kasih karena selama ini tetap sabar." Maya menatap keluar jendela sambil tersenyum tipis. Liburan itu memang meninggalkan luka besar. Namun di saat yang sama, liburan itu juga membuka topeng banyak orang. Dan sejak hari itu, Maya akhirnya belajar satu hal penting. Bahwa kebaikan tidak berarti harus terus mengorbankan diri demi orang lain. Karena saat kepercayaan dikhianati berkali-kali, diam bukan lagi bentuk kesabaran, melainkan membiarkan diri sendiri disakiti terus-menerus. Sementara di sisi lain, keluarga besar mereka akhirnya menyadari bahwa hidup bukan tentang terlihat kaya di depan orang lain. Karena kemewahan palsu mungkin bisa membuat seseorang dipuji sementara. Tapi kejujuranlah yang menentukan harga diri sebenarnya. Jangan pernah memanfaatkan kebaikan dan kepercayaan orang lain demi kepentingan pribadi. Dalam keluarga,
Kejujuran dan rasa saling menghargai jauh lebih penting daripada gengsi dan pencitraan. Hidup mewah dengan kebohongan hanya akan membawa rasa malu pada akhirnya. Sementara orang yang tulus dan sabar mungkin sering diremehkan. Tetapi suatu saat kebenaran akan membuktikan siapa yang benar-benar memiliki hati yang baik. Ingatlah, kepercayaan yang hancur sangat sulit diperbaiki, bahkan oleh keluarga sendiri. Terima kasih sudah mengikuti kisah penuh emosi di channel Drama Story ID. Semoga cerita hari ini bisa menjadi pelajaran berharga bahwa kepercayaan adalah hal yang sangat mahal dalam sebuah keluarga. Jangan pernah memanfaatkan kebaikan orang lain hanya demi gengsi dan pencitraan, karena kebohongan sekecil apapun pada akhirnya akan terbongkar juga. Kalau kalian suka cerita drama kehidupan penuh konflik dan plot twist seperti ini, jangan lupa klik like, tulis pendapat kalian di kolom komen, dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari Drama Story ID. Sampai jumpa di cerita berikutnya.